Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Rakasan Gintara, dan hari ini saya akan mengerjakan tugas CRO 3 kalkulus lanjut. Oke, langsung kita mulai. Kita memiliki dua soal, tapi ini yang pertama adalah tentukan kelukuan terbesar dari fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 2. Oke, pertama kita mencari dulu turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya adalah 2x ditambah 2, sedangkan turunan keduanya adalah dari sini 2. Lanjut kita masuk ke rumus kelompokan, di mana rumus kelompokan adalah mutlak y double aksen per 1 ditambah y aksen dikuadratin dipangkatin 3/2. Ini adalah rumus kelompokan yang dimana y sama dengan x. Lalu kita masukkan 2x plus 2 sama 2 nya ke fungsi sini. Y double aksennya adalah 2 per 1 ditambah 2x plus 2 dikuadratkan dipangkatin 3/2. Oke. Nah, pertama kita harus cari dulu titik untuk membuat kelompokan yang terbesar. Jadi kalau membuat kelompokan yang terbesar, maka di bawahnya ini adalah harus paling minimum. Nah, jadi pertama kita harus mencari dulu titik dengan menggunakan titik stasioner dari turunan pertama. Jadi 2x tambah 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 2. Dan x-nya adalah min 1. Nah, karena x-nya min 1, jika dimasukin ke sini, hasilnya adalah 2 per 1 ditambah 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 2, 0, berarti 0. Pangkatin 3/2. Berarti bawahnya tetap 1, berarti 2/1 kan? Jadi kelompokan terbesarnya 2, dimana bawahnya 1. Nah, sekarang kita nyari titik y-nya dengan masukkan ke fungsi pertama, dimana y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 tambah 2. Makanya di sini adalah 1 ditambah min 2 tambah 2. Catat. Jadi y-nya adalah 1. Jadi titik kelompokan terbesarnya adalah di min 1,1 dengan besarnya 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kali ini ada ada fungsi tx, y di mana 1000 dikurangi 4x kuadrat dikurangi y kuadrat per 10y. Nah, kita dicari dua. Yang pertama a, ketinggian maksimum dan titiknya. Yang kedua b, menggambarkan titik x, y yang dimana ketinggiannya akan mencapai 1000. Oke, langsung kita masuk yang a dulu. Nah, cari ketinggian maksimum itu kita membutuhkan fxx dan fxf, fjy dan fxy. Jadi pertama kita turunkan dulu fungsinya terhadap x dulu. Fx-nya berarti min 8x aja. Sedangkan fxx berarti turunan keduanya dari x min 8. Sedangkan fxy-nya adalah 0. Lalu kita cari fy-nya. Fy-nya adalah min 2y ditambah 10, sedangkan fjy-nya min 2. Nah, setelah itu kita nyari titik kritisnya, di mana stasionernya sama dengan stasioner, di mana turunan pertama sama dengan 0. Berarti dari yang turunan pertama ini min 8x sama dengan 0, berarti x-nya adalah 0. Lalu yang kedua min 2y plus 10 sama dengan 0, berarti min 2y sama dengan min 10, y sama dengan 5. Coret. Jadi titik kritis fungsi tersebut ada di 0,5. Nah, baru kita cari dengan menggunakan d. D itu adalah rumusnya adalah d 0,5 sama dengan fxx 0,5 ditambah dikali fjy 0,5 dikurangi fxy 0,5 dikuadratkan. Jadi kita masukkan fxx-nya. Fxx ini adalah min 8. Kalau dimasukin 0,5 tetap min 8 kan? Min 8 dikali fy-nya min 2. Dimasukin x-nya y-nya 5 atau x-nya 0 pasti tetap min 2. Dikali min 2 dikurangi fxy-nya tetap 0. 0 kuadrat ya udah 0. Jadi min 8 kali min 2 yaitu 16. Oke, kita ketemu D-nya 16. Lalu kita ada kita nyari maksimum. Kalau maksimum itu syaratnya adalah D-nya itu harus lebih besar dari 0 dan fxx-nya
harus kurang dari 0. Kita lihat D-nya adalah 16. 16 itu kurang dari 0. Betul? True. Dan fxx-nya di sini adalah min 8. Dimana min 8 itu kurang dari 0. Berarti true juga. Karena true dan true adalah true. Jadi 0,5 itu merupakan titik maksimum lokal. Nah, sekarang kita cari dulu nilainya, yaitu memasukkan 0,5 ini ke rumus yang T awal, yang ini. Ini max lokal berarti ya. Max lokal. Nah, kita masukin T 0,5 masuk ke rumus yang ini. Jadi 1000 dikurangi 4 dikali 0 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ditambah 10 kali 5. Berarti ini adalah 1000 dikurangi 0 dikurangi 25 tambah 50. Berarti hasilnya adalah 1025. Oke, untuk yang A udah beres, dimana ketinggiannya 1025 dengan titik 0,5. Lanjut ke yang B. Baik, kita lanjut ke 2B. Jadi kita nyari itu ketinggiannya 1000 dari persamaan di atas. Maka dari itu kita buat dulu 1000 dikurangi 4x kuadrat dikurangi y kuadrat ditambah 10y, itu harus ketinggiannya adalah 1000. Dimana ini bisa coret. Jadi kita pindahin x-nya ke sana biar jadi positif. Jadi 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 10y sama dengan 0. Ini nih. Nah, bisa kita lihat ada y kuadrat min 10y. Y kuadrat min 10y itu mendekati ke y min 5 kuadrat. Jadi kita faktorin. Jadi gini, y min 5 kuadrat itu adalah y kuadrat min 10y plus 25. Oke, pakai rumus yang a kuadrat dikurangi 2ab ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Y kuadrat ditambah 2 dikali min 5 kali y berarti min 10y ditambah b kuadrat itu 25. Nah, ini tuh udah mirip nih dua ininya depannya, y kuadrat min 10y. Nah, berarti biar 25 hilang itu berarti y min 5 nya harus di kuadratnya dikurangi 25. Jadinya kan y kuadrat min 10y ditambah 25 dikurang 25. Ini nggak ada. Jadi y kuadrat min 10y. Maka dari itu kita ubah di sini 4x kuadrat ditambah y min 5 kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. 25 pindah ke sana. 4x kuadrat ditambah y min 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita harus buat ini satu agar bisa membentuk elips, persamaan elips. Nah, kalau begitu 25-nya bagi ini di sini bagi 25, ini bagi 25. Berarti jadinya 4x kuadrat per 25 ditambah y min 5 kuadrat per 25 sama dengan 1. Setelah itu, kita ini kan masih 4x kuadrat kan, kita ubah jadi x kuadrat aja. Jadi yang ini kali 1/4 kali 1/4, yang ini juga kali 1/4. Maka jadinya seperti ini. X kuadrat per 25/4 ditambah y min 5 kuadrat per 25 sama dengan 1. Setelah itu kita ubah ini menjadi bawahnya jadi kuadrat. Jadinya x kuadrat per 5/2 kuadrat ditambah y min 5 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, ini jadi persamaan elips. Elips itu kan persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini elips. Makanya titiknya itu ada di a, b. Nah, sedangkan titik pusatnya itu adalah di, berarti kan ini x-nya kosong kan, x-nya 0, y-nya min 5, berarti 0,5. Oke, kita gambarkan dulu ya grafiknya. Baik, ini adalah kita akan menggambarkan grafik di mana gambarkan titik x semuanya yang tingginya 1000, di mana kita memiliki titik pusatnya itu adalah 0,5. Kenapa? Karena di sini x-nya 0, di sini min 5. Berarti kan kan kalau x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat tuh titik pusat 0,0. Karena x-nya di sini 0, nggak ada y-nya ini juga 0. Makanya di sini x-nya 0, di sini y-nya 5. Nah, makanya ini titik pusat. Titik pusat. 0,5 itu ada di sebelah sini. 0,5. Oke, lanjut kita lihat jari-jari y-nya, di mana yang bawahnya ini jari-jari 5. Berarti 5 ke atas, 5 ke bawah. Karena y.
Berarti 5 ke atas ini ke 10, 5 ke bawah ini adalah 0. Anggaplah simetris. Lalu jari-jari X-nya itu adalah 5/2 atau 2,5. Makanya dari sini 2,5, di sini 2,5 juga. Ini nih. Jari-jari Y-nya 5, jari-jari X-nya 2,5. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Anggaplah ini rapi ya. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi yang ketiganya 1000, di mana jari-jarinya 5, Y untuk Y, dan jari-jari untuk X-nya 2/5. Ini 2/5 ini kesini. Anggaplah 2/5. Ini juga kesini anggaplah 2/5. Nah, 5/2, sorry, 2,5 lebih tepatnya. Nah, di mana titik pusatnya 0,5. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.